Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Sehingga saat ini bersama dengan keluarga kita bisa memulai mesbah doa malam. Mari saudaraku yang terkasih, kita meninggikan Allah kita memuji dan menyembah Dia, Raja di atas segala Raja, Allah yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan dengan segenap hati kita, katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya.
yang berkuasa. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur karena setiap detik, setiap waktu Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, mari rasakan, mari nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia Bapa yang sangat baik, Bapa yang selalu memperhatikan kita, Bapa yang selalu peduli atas hidup kita. Oh haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa, mari katakan bersama, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Terima kasih Tuhan. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Katakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Bapa yang baik. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Oh,
Tuhan, kami naikkan syukur. Oh, haleluya. Mari rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Oh, mari kita memandang wajah Allah kita yang berkuasa, Bapa kita yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kita, Bapa yang selalu ada bersama dengan kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari rasakan kebaikannya dalam hidup kita. Rasakan bahwa Tuhan, Bapa kita yang sangat baik. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu peduli atas hidup kami Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, kami mau merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah berakhir, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Oh, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami memanggil-Mu Bapa, karena Engkau Bapa yang tidak pernah jauh dari kami, Bapa yang begitu dekat dengan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Mari rasakan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Sungguh Tuhan, kami merasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku
Bapakku yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari katakan dengan segenap hati, kita katakan haleluya. Bapakku yang baik, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya mengalir dalam hidup kita. Oh haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Mari rasakan kasih-Nya, rasakan kasih Allah, rasakan kebaikan Allah mengalir tercurah dalam hidup kita. Oh haleluya. Pertolongan-Nya yang selalu baru. Mari ucapkan syukur, ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Pertolongan-Nya, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami menaikkan rasa syukur kami atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Atas kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu, perkenanan-Mu atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau setia. Oh, haleluya. Allah kami yang berkuasa, Allah
kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan, kami mau naikkan rasa syukur kami di hadapan-Mu atas segala kebaikan-Mu, atas keadilan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, Allah yang berkuasa, Allah yang sangat mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi hidup kami Tuhan. Haleluya. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Allah yang layak untuk kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama kita naikkan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian,
Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, kami muliakan Engkau. Haleluya, Raja di atas segala raja, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Haleluya, Yesus, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat baik. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau rela turun ke dunia. Engkau mengorbankan hidupmu untuk kami Tuhan, manusia yang berdosa. Sungguh Tuhan, ini pengucapan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Sungguh Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Haleluya Yesus. Bapa di surga, sebentar kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau yang menjamah setiap kami. Kau siapkan hati pikiran kami Tuhan, sehingga hidup kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita kembali melakukan mesbah doa malam. Mari kita boleh bersehati bersama dengan anggota keluarga kita boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Dalam Injil Lukas pasal 17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Mari saudara, bersama dengan anggota keluarga di rumah, kita bisa bersama-sama membuka ayat ini untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Sudah menemukan semuanya?
Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-11. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin, saudaraku yang terkasih. Dalam kisah pembacaan firman Tuhan tentang orang yang sakit kusta, saudara, kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu menganggap bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat menakutkan, saudara, karena penyakit ini adalah penyakit yang menular. Penyakit kusta itu menyerang ujung saraf dalam tubuh manusia, sehingga pada saat manusia itu khususnya di anggota tubuhnya yang terserang itu, misalnya jari tangannya yang terserang, pada kondisi tertentu ketika penyakit kusta ini sangat parah, jari tangan ini bisa membusuk, saudara, dan itu bisa terlepas dengan sendirinya. Dan orang Yahudi menganggap penyakit kusta itu penyakit yang sangat hina, yang sangat menjijikkan, dan mereka dijauhi oleh banyak orang. Saudaraku yang terkasih, di kalangan Yahudi penyakit ini dianggap sesuatu hal yang sangat najis, saudara. Orang yang menderita penyakit kusta ini diasingkan, diisolasi, bahkan mereka harus keluar dari kota mereka untuk mereka berada di suatu tempat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mendekati mereka. Kita bisa melihat bagaimana peraturan tentang orang yang sakit kusta ini sudah disebutkan dalam Perjanjian Lama, saudara. Saudara beri batas dulu ayat ini, ya kita akan membuka di dalam Imamat pasal 13 ayat 45 sampai 46. Dalam Injil Lukas tadi silakan bisa diberi batas. Kita akan membuka terlebih dahulu dalam kitab Imamat pasal 13 ayat 45 sampai ayat 46. Saya akan bacakan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Saudaraku yang terkasih, orang yang sakit kusta ini harus memberitahu kepada banyak orang. Dia harus menutupi mukanya, dia harus mengatakan kepada banyak orang bahwa dia najis, najis, kotor, sehingga orang tidak boleh mendekati dia. Saudaraku, bukankah ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan, saudara? Sudah sakit, seperti orang jatuh tertimpa tangga, saudara. Sudah sakit, malah dijauhi oleh banyak orang. Bahkan, saudara, di sini ada kata di luar perkemahan. Di luar perkemahan ini berarti bahwa penderita kusta itu harus diusir keluar dari kota mereka, saudara. Mereka ditaruh di tempat khusus, di pengasingan di luar kota, di mana keluarga mereka, kaum kerabat, ya teman-teman mereka tidak bisa mendekati mereka. Karena mereka harus diasingkan di luar kota. Saudara, jika ada orang yang sakit kusta tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam kota,
Maka ketika seorang imam melihat hal ini, ya, apa yang terjadi saudara? Orang yang sakit kusta ini bisa dilempari dengan batu dan diusir keluar dari kota itu sampai ia benar-benar dinyatakan sembuh. Saudaraku, dalam kasus yang berbeda, tapi ada sedikit kemiripan saudara dengan kondisi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau orang-orang Yahudi menjauhi orang yang sakit kusta, dianggap najis, dianggap hina, saudara. Pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ya, ada orang-orang tertentu yang juga menganggap orang-orang yang kena COVID itu adalah sesuatu hal yang harus dijauhi. Memang saudara, mereka harus diisolasi, ya, sampai mereka benar-benar sembuh. Tetapi bagaimana respon sikap hati kita saudara terhadap orang-orang yang terinfeksi COVID, ya. Bagaimana respon kita menyikapi mereka yang sakit, ya saudara. Ada perbedaan cara pandang orang Yahudi dengan cara pandang Yesus, saudara. Kalau cara pandang orang Yahudi, mereka memandang rendah, memandang hina orang-orang yang sakit kusta. Sedangkan Yesus, saudara, Yesus mengasihi mereka. Yesus hadir untuk menjadi jawaban bagi mereka. Saudaraku yang terkasih, di kalangan masyarakat, ada orang-orang yang, ada sekelompok masyarakat yang menjauhi, memandang hina orang-orang yang terpapar COVID. Saudara, memang dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita tidak bisa mengunjungi secara langsung saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Tapi minimal saudara, doa-doa kita itu bisa menguatkan, bisa memotivasi mereka. Doa-doa kita itu bisa memperkuat iman mereka, bisa memperkuat imun mereka, sehingga mereka juga boleh menerima anugerah kesembuhan yang dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana cara pandang Yesus terhadap orang-orang yang kusta? Kalau yang lain menjauhi, yang lain menganggap hina, menganggap najis, kotor, bagaimana cara pandang Yesus terhadap orang yang kena kusta ini, saudara? Saudaraku yang terkasih, Yesus hadir untuk memberi semangat. Yesus hadir untuk memberi pengharapan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Amin saudara, hanya di dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Mari saudara, bagi saudara yang sedang sakit, mungkin saudara yang terpapar COVID, atau mungkin yang terkena sakit penyakit yang lain saudara, atau mungkin saudara yang sedang mengalami beban yang berat selama masa pandemi. Ingat saudara, Yesus hadir untuk membawa pengharapan. Yesus hadir untuk membawa pertolongan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Saudaraku yang kasih, percaya, tetap percaya. Memang ada kalanya kita menghadapi masa-masa yang sulit, tapi ada kalanya Tuhan melepaskan kita. Sebab itu jangan kehilangan pengharapan, sebab ada pertolongan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Sekali lagi, ada pertolongan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang sakit bisa disembuhkan, setiap yang lemah bisa dikuatkan, setiap yang berbeban berat bisa terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bawa segala beban kita hanya kepada Dia. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 13. Lukas pasal 17, kita buka lagi Injil Lukas pasal 17 ayat 13. Dikatakan, dan berteriak, ini maksudnya orang-orang yang sakit kusta yang berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudaraku yang terkasih, Yesus menunjukkan bahwa ia pun juga menghormati hukum Taurat. Ia menyuruh orang-orang kusta itu untuk pergi menghadap imam-imam, saudara. Untuk apa, saudara? Karena para imam diberikan otoritas untuk menyatakan bahwa orang ini sembuh atau tidak, ya. Dan orang ini bisa diterima oleh keluarga atau tidak, bisa diterima kembali oleh masyarakat atau tidak. Apa yang terjadi, saudara?
ada kesembuhan ketika mereka taat. Yesus katakan, pergilah, tunjukkanlah dirimu, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, di tengah perjalanan ketika mereka taat, 10 orang kusta ini ketika mereka taat, pergi kepada imam-imam, di tengah perjalanan mereka mendapat mujizat kesembuhan. Luar biasa saudara. Ada mujizat ketika kita taat, saudara. Ketika kita taat kepada perintahnya, kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka mujizat Tuhan terjadi. Kita bisa bayangkan saudara, mungkin kalau salah satu dari orang yang sakit kusta ini nggak mau menunjukkan dirinya ke imam-imam, mungkin kalau dia berkata, loh Yesus doakan dulu, pegang aku dulu, sembuhkan aku dulu, baru aku ke sana. Tidak saudara, ke-10 orang ini taat kepada Yesus, ya. Tanpa banyak berkata mereka pergi menunjukkan dirinya kepada imam-imam, di tengah perjalanan itulah mereka sembuh. Amin saudaraku. Mereka bersuka cita mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan, yang pasti saudara. Bahkan ketika mereka tunjukkan dirinya kepada imam-imam, ya imam-imam katakan, oh sembuh, silakan, boleh kembali ke keluarga, boleh kembali diterima oleh masyarakat. Oh betapa senangnya saudara. Mereka yang tadinya itu berada di tempat yang terasing di luar kota, sekarang mereka sudah diterima kembali saudara. Begitu bahagianya, mereka diterima oleh anggota keluarga kembali, mereka diterima lagi oleh seluruh anggota masyarakat. Saudara, di antara 10 orang yang sembuh, hanya 1 yang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Dalam Lukas pasal 17 ayat 15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saudaraku yang terkasih, hanya 1 orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Mana yang 9 orang? Ya mungkin mereka bersuka cita, senang, sudah menerima mujizat, senang sudah disembuhkan, senang ya, bersuka cita sudah bisa diterima oleh anggota keluarga, oleh masyarakat. Mereka bersuka cita, boleh saudara. Bersuka cita atas kebaikan Tuhan, boleh silakan. Tapi jangan lupa, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ternyata hanya ada 1 orang saudara. Di antara 10 orang hanya ada 1 orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur, Yesus terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk mujizat yang Kau berikan kepadaku. Saudaraku yang terkasih, orang yang kembali kepada Yesus itu disebut orang yang berbahagia. Kalau yang lainnya mereka mengalami kesembuhan secara jasmani. Tapi orang yang sakit kusta ini mengalami, seorang yang kembali kepada Yesus ini mengalami berkat yang ganda saudara. Tidak hanya jasmaninya, tapi rohaninya juga disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku, penyakit kusta itu juga bisa dilambangkan dengan dosa saudara. Kita ini manusia yang berdosa. Secara rohani kita ini digambarkan manusia yang memiliki penyakit kusta secara rohani. Saudara, Yesus hadir untuk datang menyelamatkan kita. Kita yang mengalami kusta secara rohani, kita manusia yang mestinya tidak layak untuk diselamatkan. Tapi Yesus datang dari surga. Dia mengorbankan dirinya, menggantikan hukuman atas dosa kita. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa saudara? Yang patut kita syukuri. Yesus Allah Raja di atas segala raja. Tapi dia mau datang ke dunia. Mau hadir bahkan menggantikan hukuman kita. Saudaraku yang terkasih, bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Yang kita harus syukuri. Kebaikan Allah yang luar biasa saudara. Yang kita perlu syukuri setiap saat. Bahkan mungkin dengan hal-hal yang sepele, yang kita tidak sadari, saudara, kita mungkin tidak pernah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hal-hal yang kecil, yang kita tidak sadari, mungkin ketika kita bisa bangun pagi, kita bisa membuka mata,
kita bisa bernafas, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa melihat anggota keluarga kita. Bukankah itu juga anugerah Tuhan, saudara? Anugerah Tuhan yang luar biasa, yang seringkali kita tidak menyadarinya. Kadang kita berpikir, sudah sepantasnya lah Tuhan menolong aku. Itu seperti 9 orang tadi, saudara. Sudah sepantasnya aku ditolong Tuhan. Sudah sepantasnya lah aku ini bangun pagi, menghirup udara segar. Kan setiap hari seperti itu. Tapi ingat, saudara, ada banyak orang yang untuk menghirup udara harus membutuhkan tabung gas oksigen, saudara, dan itu perlu bayar mahal. Tapi tiap hari saudara mendapatkan oksigen gratis dari surga. Pernahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita? Saudaraku yang terkasih, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Kita mau menjadi seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan, atau kita menjadi seperti 1 orang Samaria yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apakah kita merasa bahwa sudah sepantasnya aku ini ditolong oleh Tuhan? Sudah sepantasnya aku ini menerima kebaikan Tuhan? Atau kita merasa, Tuhan, aku ini tidak layak untuk menerima anugerah-Mu. Aku tidak layak untuk ditolong oleh Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, aku diselamatkan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, tiap hari aku bisa menghirup oksigen gratis dari surga. Tiap hari aku bisa melihat anggota keluargaku. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa, yang patut kita syukuri? Saudaraku yang terkasih, kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita akan mendatangkan mujizat. Dan ketika kita ditolong oleh Tuhan, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Kita bisa mengalami anugerah Tuhan, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, itu semua karena anugerah kasih karunia Tuhan semata, bukan karena kebaikan kita. Saudaraku yang terkasih, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, Tuhan sudah menyediakan bahkan apa yang kita doakan. Mungkin kita sudah lupa dengan doa kita, tapi ingat saudara, Tuhan tidak pernah lupa. Itulah sebabnya ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terus melalui ucapan syukur kita setiap hari, maka apa yang terjadi saudara? Maka keluhan akan hilang. Omelan, persungutan itu akan hilang. Ketika kita menaikkan rasa syukur, terima kasih Tuhan, maka segala hal yang buruk dalam hidup kita akan lenyap. Karena apa saudara? Karena ada ucapan syukur bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Mari saudaraku yang terkasih, setiap kita, seluruh anggota keluarga kita yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai umat Tuhan ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, karena Dia Allah yang begitu baik. Dia Raja di atas segala raja, Dia yang telah rela datang ke dunia ini mengorbankan hidupnya bagi kita, bagi saya dan saudara. Mari saudaraku yang terkasih, bersama anggota keluarga kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita percaya, biarlah melalui setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan terus berkarya, Tuhan akan menjamah setiap kita, sehingga setiap yang sakit boleh disembuhkan, setiap yang lemah boleh dikuatkan, melalui setiap doa-doa kita bersama dengan anggota keluarga kita. Mari kita bersahati, kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa. Oh Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Engkau Raja di atas segala raja yang layak kami puji dan kami agungkan. Engkau yang telah hadir dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan, bersama dengan anggota keluarga kami Tuhan, kami mau menaikkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajari kami untuk mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dalam segala perkara kami tahu Engkau tetap Allah yang begitu baik. Allah yang tetap pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang berkarya. Engkau akan melakukan mujizat-Mu Tuhan. Bagi setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau akan mendengar setiap seruan doa kami yang kami naikkan dengan kesungguhan hati di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Bapa di surga, saat ini kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID, mereka yang isolasi mandiri ataupun yang ada di rumah sakit Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, Engkau curahkan anugerah-Mu, mujizat kesembuhan terjadi atas mereka di dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami yang mengalami penyakit yang lain Tuhan, kami percaya anugerah kesembuhan juga terjadi atas hidup kami di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Setiap obat-obat yang dikonsumsi Tuhan, biarlah boleh mendatangkan kesembuhan. Kesembuhan di dalam nama Yesus. Oh Yesus, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami yang sakit di dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kami yang letih, lesu dan berbeban berat, kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Kau ada pengharapan, di dalam nama Yesus Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau akan mencurahkan anugerah pertolongan-Mu bagi setiap kami yang mengalami beban yang berat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Juga seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani.
Engkau jamah Tuhan, jamah seluruh hamba-hambamu dan seluruh umatmu dimanapun berada Tuhan. Engkau memelihara mereka Tuhan. Pada masa-masa pandemi ini kami percaya anugerah-Mu tercurah. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami seluruh umatmu, setiap kami para hamba-hambamu yang melayani Engkau Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, teguhkan kami para hamba-hamba Tuhan sesuai dengan panggilan kami, untuk kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan, dan tidak akan meninggalkan panggilan pelayanan kami Tuhan. Oh, bagi seluruh umat-umat Tuhan, Engkau teguhkan iman kami di dalam nama Yesus. Teguhkan iman kami Tuhan. Jangan biarkan iman kami goncang Tuhan dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami percaya seperti firman-Mu katakan bahwa Yesus datang membawa pengharapan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mungkin kami merasa putus asa. Mungkin kami merasa seolah-olah tidak ada jawaban. Namun kami percaya di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya. Kami sangat percaya akan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tidak akan meninggalkan setiap kami umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang berjuang untuk menangani COVID ini Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, para dokter dan perawat. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang terpapar COVID. Kami percaya Tuhan, Kau jamah Tuhan, pakai tangan mereka Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk boleh menjamah, menyalurkan kasih-Mu Tuhan kepada setiap para orang-orang yang sakit Tuhan, sehingga mereka juga menerima anugerah kesembuhan yang Kau berikan di dalam nama Yesus. Pakai setiap obat-obat yang mereka berikan dapat menunjang kesembuhan para pasien di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah kami Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikan hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga mereka dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Jamah berikan hikmat Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Jamah Tuhan, berikan hikmat Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Berikan hikmat Tuhan dalam mengatasi masalah-masalah yang sulit, baik itu masalah pandemi, masalah perekonomian yang terdampak COVID ini Tuhan. Kami percaya pulihkan perekonomian di bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau jamah Tuhan setiap usaha-usaha yang terdampak COVID Tuhan. Jamah Tuhan, Engkau alirkan sumber-sumber berkat yang baru di dalam nama Yesus, sehingga setiap orang-orang yang di PHK Tuhan, mereka boleh menerima sumber berkat yang baru. Bahkan pelihara seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga segala hal, segala kebutuhan mereka sehari-hari dapat tercukupkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pakai Tuhan setiap orang-orang yang memiliki hati untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Pakai mereka Tuhan, Engkau berkati mereka dengan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk TNI Polri yang berjaga-jaga Tuhan, untuk mengamankan kondisi di bangsa kami. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat Tuhan bagi mereka. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat Tuhan. Oh Tuhan, Kau mengasihi seluruh warga masyarakat di bangsa kami. Bahkan mereka yang tidak peduli untuk menjaga protokol kesehatan, Kau ingatkan, Kau sadarkan mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh menjadi warga masyarakat yang baik, yang boleh menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga melalui kepatuhan warga masyarakat Tuhan, maka penyebaran COVID ini dapat dihambat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami akan mendengar Tuhan semakin banyak orang-orang yang disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kondisi alam dan cuaca di bangsa kami. Kami
Kami percaya Tuhan, Engkau tetap pegang kendali atas kondisi alam dan cuaca di bangsa kami Tuhan. Engkau yang berkarya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai bangsa kami, sehingga kondisi alam dan cuaca tidak akan menimbulkan bencana alam Tuhan. Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Bangkitkan bangsa kami dari segala keterpurukan Tuhan. Kau mengampuni dosa bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami seluruh umat-Mu bersatu hati, merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan kami yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari surga. Engkau akan mengampuni dosa kami dan Engkau akan memulihkan negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, pemulihan pasti terjadi di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju atas bangsa kami Tuhan. Belas kasih-Mu tertuju atas bangsa kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, pulihkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Kami percaya ketika kami seluruh umat Tuhan bersahati, Engkau Allah yang berkarya, Engkau akan mendengar setiap seruan doa kami yang kami naikkan dengan kesungguhan hati di hadapan-Mu, dengan penuh iman di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya pemulihan akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Bagi bangsa ini kami berdiri, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian ini kembali. Bagi bangsa ini kami berdiri. Biarlah ini menjadi pengakuan kita, iman kita di hadapan Tuhan, bahwa kita berdiri bagi bangsa kita. Kita menaikkan doa-doa bagi bangsa kita, dan kita percaya bahwa pemulihan yang besar akan terjadi atas bangsa kita. Mari kita naikkan pujian ini kembali, dan nanti doa penutup serta doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Peter. Bagi bangsa ini kami berdiri. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan di seluruh bumi. Hanya nama-Mu ditinggikan atas Indonesia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Allah sedang terjadi atas bangsa kami. Pemulihan dari Allah sedang terjadi atas bangsa kami. Karya Allah sedang terjadi di bangsa kami. Tuhan menjamah setiap jiwa-jiwa. Tuhan menjamah setiap elemen bangsa kami. Tuhan menjamah setiap aspek di bangsa kami Tuhan. Tuhan pulihkan segala keadaan di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk setiap bantuan-bantuan yang diberikan untuk rakyat miskin, untuk masyarakat yang membutuhkan. Biarlah semuanya itu boleh tersalurkan dengan baik. Segala kecurangan, segala penyelewengan, semuanya terbongkar, semuanya dihambat, semuanya dibatasi di dalam nama Yesus. Berikan kesadaran kepada orang-orang yang membagikan, supaya tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Biarlah setiap apa yang menjadi bantuan yang diberikan itu boleh tersalurkan dengan tepat, di sasaran yang tepat. Di dalam nama Yesus, berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan kejujuran di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, dengan setiap bantuan-bantuan yang ada, itu boleh memberikan Tuhan keringanan kepada warga masyarakat yang sangat membutuhkan. Biarlah kami juga yang mampu Tuhan, boleh menolong yang kekurangan, yang menolong yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap mereka yang pada saat ini sedang membuka dapur-dapur umum. Mereka sedang mengirim makanan kepada orang-orang yang isolasi mandiri di rumah, bahkan menyediakan obat-obatan. Tuhan kiranya memberkati segala kebaikan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya keadaan ini semakin pulih, keadaan ini semakin membaik. Saudara-saudara kami yang sakit semakin sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bila melalui peristiwa ini juga membawa pendewasaan iman, pendewasaan karakter, pendewasaan rohani di dalam setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan di masa-masa ujian ini akan terlihat siapa kami yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak Bapa. Biarlah di dalam kondisi seperti sekarang ini kami tidak santai-santai, melainkan Tuhan, kami mau bangkit Bapa. Kami mau mengerjakan bagian kami di dalam Engkau, sehingga iman kami, rohani kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam keadaan ini kami tetap melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas karya-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Dan pada saat ini ya Bapa, Engkau yang mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu semua. Saudaraku yang terkasih, umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, pemirsa Viva TV dimanapun saudara berada, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah terima anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar melalui doa-doa saudara, doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan berkarya, dan percayalah segala sesuatu yang terbaik Tuhan akan kerjakan bagi kita. Melalui firman Tuhan yang tadi yang kita dengar, biarlah segala kebaikan Tuhan jangan sampai kita melupakannya. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai perkara yang kecil membuat kita lupa akan perkara yang besar
yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita berkata, ini perkaraku besar. Ingatlah bahwa Tuhan telah mengerjakan perkara yang jauh lebih besar dari perkara yang besar yang kita alami saat ini. Pertolongan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Tetap semangat bagi yang sakit, bagi yang saat ini mungkin sedang bergumul. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Saya berpesan kepada seluruh jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, dan warga masyarakat yang mungkin sedang menyaksikan video ini, yaitu untuk tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Bagi saudara yang mungkin punya keluarga, punya tetangga, punya saudara yang mungkin mereka sedang terpapar COVID, berilah mereka semangat, berilah mereka doa. Ingat bahwa penyakit COVID ini bukanlah aib, tetapi semua orang bisa terpapar siapapun apabila kita tidak menjaga imun kita, tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, jikalau mungkin saudara mendengar ada teman, ada keluarga, ada saudara yang terpapar COVID, ya, jangan menghujat mereka, jangan menghina mereka, jangan mengucilkan mereka, tetapi biarlah dengan isolasi mandiri yang sudah ada, ya, itu jangan kita tambahi dengan mungkin sikap-sikap yang menyepelekan mereka, merendahkan mereka, ini kena COVID. Ya, ingat, COVID ini bukan aib, siapapun bisa kena. Untuk itu, jikalau mungkin kita tahu ada di sekitar kita, doakan mereka, support mereka. Bahkan mungkin karena mereka isolasi nggak bisa kemana-mana, saudara bisa bantu mereka, tolong mereka, mungkin membantu untuk makanan, minuman, atau mungkin keperluan selama mereka isolasi mandiri. Mari saudara, daripada kita mencemooh mereka, lebih baik kita menolong, membantu, dan mendoakan mereka. Itu yang jauh lebih baik. Bagi seluruh umat-umat Tuhan, tetap semangat dan terima kasih atas waktu dan kebersamaannya untuk mengikuti doa malam pada kesempatan ini. Dan sampai bertemu di dalam doa-doa malam yang kita akan lakukan di waktu-waktu ke depan. Ya, biarlah di dalam situasi seperti yang ada sekarang ini, ya, jangan jemu-jemu untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan dari tim pelayan kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Tetap semangat, hati yang gembira adalah obat. Haleluya.